Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ada fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seluruh umatnya ya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Hadirin hadirat, pada kesempatan ini kita akan mengungkap, mentadaburi, membaca satu ayat, yaitu ayat ke-6 dari surat Hud, surat ke-11. Tidak terlalu panjang ayatnya, tetapi juga tidak pendek, tapi cukup pelajaran yang terkandung di dalamnya membuat kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan memberikan fasilitas kehidupan. Oleh sebab itu penting untuk kita ungkap ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma medabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabatin fil ardi, tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah memberinya rizki. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, Allah mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat penyimpanannya. Kullun, seluruhnya, fi kitabim mubin, tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu kitab di Lauh Mahfuz. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi
kecuali Allah lah yang memberi rezeki. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Ayat ini menegaskan bahwa rezeki itu adalah sudah disiapkan oleh Allah. Rezeki itu akan diberikan oleh Allah. Jangankan manusia yang punya akal pikiran, punya keterampilan, binatang melata sekalipun, binatang melata yang ada di muka bumi, binatang melata itu yang bergeraknya berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu tidak menggunakan kaki, gitu. Tapi ya dengan badannya langsung, seperti ular, cacing dan lain-lain. Oleh Allah diberi rezeki. Nah, maka Allah mengajarkan kepada kita, ini persoalannya persoalan keyakinan. Jadi rezeki yang kita peroleh itu adalah rezeki yang memang diberikan oleh Allah. Walaupun kita bergerak, berusaha, berdagang, bekerja, kemudian di dalam berbagai kesempatan apapun kita bergerak, tapi tetap bahwa Allah mutakaffilun, Allah lah yang berjanji akan memberikan rezeki. Bi arzakil makhluqat min sairil dawab, ya, min sairi dawabil ardi, kepada semua binatang yang melata yang akan ada di bumi. Saghiriha wa kabiriha, binatang itu kecil atau besar. Bahriha wa barriha, binatang itu yang hidup di laut dan di binatang yang hidup di darat. Allah lah mengetahui kemana binatang itu bergerak, di mana dia diam, ya, kemudian juga di mana dia berketetapan, ya, bergerak, di mana tempatnya, itu Allah mengetahui. Jadi binatang itu saja yang ada di dalam kedalaman mungkin kurang dari 50 cm, ya, seperti ya kalau binatang itu macam-macam, ya. Semua ada yang hidupnya di lubang, di bawah batu besar. Nah, itu semua adalah Allah yang memberikan rezeki. Apalagi kita manusia, ya. Nah, Ali bin Abi Thalhah dia mengutip dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan wa ya'lamu mustaqarraha itu adalah haitsu ta'wi, di mana binatang itu menetap. Coba kita perhatikan, seekor atau apa namanya, seekor ular, dia menetapnya di mana, walaupun mungkin dalam menjemput rezekinya dia keluar dari tempat itu, kemudian
kemana dia. Termasuk haitsu tamut, ketika dia mati. Ya, Allah mengetahuinya. Atau ada juga dari seorang ahli tafsir Mujahid namanya. Yang dimaksud dengan mustaqarroha itu adalah ketika dia berada dalam rahim, termasuk manusia gitu, diketahui jenis kelaminnya, bagaimana posisinya, sedang keadaan apa. Wa mustauda'aha itu adalah fisulbi. Apa yang dimaksud dengan mustauda'aha itu adalah di tulang rusuk. Jadi dari mana semua makhluk itu berasal, bagaimana proses penciptaannya sampai Allah memberikan rezeki. Nah, ada penafsir kemudian memperluas makna dabbah itu bukan hanya binatang melata, termasuk juga semua makhluk Allah, manusia. Jadi kita juga dalam konteks ini ya, termasuk di antara kelas binatang begitu. Kalau dari aspek rezeki, semua mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sebuah ketetapan yang Allah sudah tegaskan. Karena sementara ini ya, kalau kita baca, ada orang yang sama sekali nggak percaya, seolah-olah apa yang dia peroleh itu hasil jerih payahnya. Saya bisa memperoleh semua ini fasilitas hidup, kebutuhan konsumsi, kebutuhan sandang, pangan, papan begitu ya, diperoleh hasil jerih payah. Kalau itu yang menjadi ukuran, berarti bagaimana orang-orang yang sementara hidupnya ini tidak seperti orang yang mendapatkan sumber itu. Nah, tapi ayat ini menegaskan supaya kita jangan khawatir gitu ya. Jangan khawatir seolah-olah rezeki itu didapat dari hasil jerih payah kita. Begitu. Nah, pembahasan tentang rezeki ini luar biasa. Misalnya Al-Qurtubi ya. Al-Qurtubi mengatakan ar-rizqu haqiqatuhu ma yataghadza bihil hayyu. Ya. Yang dimaksud dengan hakikat rezeki itu kata Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubinya, ma yataghadza bihil hayyu, apa yang dimakan dari proses memakan itu adalah muncul kehidupan. Wa yakunu fi baqa'u ruhihi, sehingga jiwanya, ruhnya itu tetap bertahan pada dirinya. Wa nama'u jasaduhu wa nama'u jasadihi, dan jasadnya terus tumbuh. Jadi dalam pengertian ini yang disebut rezeki itu apa yang dimakan. Akibat dari makan itu seseorang bisa hidup sehat, ya, kemudian beraktivitas, beribadah dan lain-lain. Kemudian dia meneruskan penjelasannya. Wala yajuzu ayyakuna rizqa bimaknal milki. Kata Al-Qurtubi, jangan dipahami bahwa rezeki itu sesuatu yang jadi milikmu. Kalau yang jadi milikmu itu belum tentu jadi rezekimu. Ya. Bahkan ada satu ungkapan
Seseorang mungkin punya beras 10 ton, 100 ton. Apakah itu jadi rezekinya yang dia makan padahal mungkin hanya sepiring nasi saja? Begitu. Jadi belum tentu. Kalaupun kita banyak nasi, banyak beras begitu ya, dengan beratus-ratus ton karena sawahnya luas gitu ya, belum tentu jadi rezeki. Jadi yang jadi rezeki itu adalah hanya satu piring itu saja. Zaman sekarang ada orang yang punya rumah lebih dari satu, bahkan rumahnya di mana-mana. Satu rumah luasnya mungkin sampai di atas 1000-an meter ya. Tapi apa yang dia peroleh, yang dia tempati itu hanya kamar yang seperti itu saja ya. Tidak seluruhnya dia menikmati itu sudut-sudut rumah yang dia miliki. Jadi kata Al-Qurtubi, la yajuzu ayyakuna rizqu bimakna milki. Yang dimaksud rezeki itu tidak paralel dengan apa yang dimaksud dengan memiliki. Ya. Kadang-kadang apa yang kita miliki hari ini itu belum tentu jadi rezeki. Mungkin jadi rezeki orang lain, jadi rezeki anak kita, jadi rezeki istri atau suami kita, jadi rezeki saudara kita, jadi rezeki yang lain. Ya. Li'annal bahaima turzaq. Dia beri penjelasan. Kalau memang rezeki itu apa yang dimiliki, bagaimana dengan binatang, ya, hewan? Apakah dia memiliki? Ada akte yang menunjukkan bahwa dia itu kandangnya itu milik si binatang itu? Tidak ada. Sertifikat seekor kerbau punya sertifikat kandangnya. Kalau manusia punya, tidak, bukan miliknya. Tapi oleh Allah diberikan rezeki saja. Nah itu maksudnya. Binatang ternak, walaupun dia tidak memiliki kandangnya, itu bukan milik dia. Kemudian mungkin makanan pakannya juga bukan milik dia. Yang punyanya itu adalah yang punya dia, begitu. Jadi tidak benar apa yang dia dapatkan itu sebagai miliknya. Jadi kalau dia menempati kandang bukan miliknya. Kalau dia memperoleh pakan, mungkin sekarang pakanannya lebih modern, yang serba instan, produk pabrikan begitu, bukan hanya sekarung rumput seperti zaman dulu, mungkin pakan ya. Jadi tidak mungkin. Demikian juga kata Al-Qurtubi, wa hakadzal atfalu turzaqul labana. Seperti seorang bayi, dia memperoleh rezeki air susu ibu. Wala yuqal, tidak boleh dikatakan innal labana alladzi fi sadyi milkun litifli. Tidak boleh disebutkan bahwa air susu ibu itu adalah milik si bayi itu. Jadi di situ tidak ada bukti atau tidak ada transaksi kepemilikan. Tapi Allah sudah menyiapkan itu rezekinya. Tapi tidak ada kontrak milik memiliki. Ya, karena bisa jadi seorang ibu menyusukan bukan hanya bayi itu saja, ya, kepada bayi yang lain. Atau mungkin seorang ibu tidak memproduksi ASI-nya karena satu dan lain hal, apakah kesehatan. Si bayi itu mungkin disusukan pada yang lainnya. Nah itulah. Jadi tidak ada relevansi hubungan antara rezeki yang diperoleh seseorang dengan hak milik.
Begitu. Nah inilah yang harus diperhatikan. Makanya di sementara ya kawasan negeri tertentu bahwa sampai tempat tinggal saja yang kita miliki seperti tanah itu tidak ada hak sertifikat hak milik. Ya, itu adalah milik negara yang kemudian ya diberikan sebagai hak guna pakai saja. Kalau di kita banyak yang kemudian menjadi hak milik. Nah ini sehingga bisa diperjualbelikan. Karena jadi hak milik diperjualbelikan dengan semena-mena. Dikit kalau di negara-negara tertentu itu ya suatu saat kalau diperjualbelikan kan akan habis. Diberi jatah seseorang selama 50 tahun punya hak guna pakai. Nanti kalau sudah 50 tahun dia masih hidup, diberi lagi hak 50 tahun berikutnya. Tidak boleh diwariskan. Kalau kita kan yang banyak kemudian diwariskan, jadi mungkin sebagian wilayah tertentu jadi milik seseorang. Nah ini sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 22. Wa fis samai rizqukum. Di langit saja itu ada rezekimu. Wah ini dalam sekali. Apa artinya? Di langit fis samai rizqukum ada rezeki. Mungkin air hujan, mungkin juga angin, udara, oksigen, kemudian berbagai macam hal yang bisa menjadikan rezeki kita. Ya, dengan hujan kemudian tumbuh tanaman, dengan tanaman ada yang menjadi beras, kemudian kita masak, ada yang menjadi tumbuh-tumbuhan yang lain. Dengan air hujan bisa mengairi kolam-kolam, di situ bisa ada ikan. Dengan air hujan semuanya ada kehidupan. Ya. Karena air hujan itu bukan hanya untuk manusia saja, untuk semua. Begitu. Jadi walaisa lana fis samai milkun, kata Al-Qurtubi. Apa yang di langit itu bukan milik kita, tapi kita dapat rezeki dari situ. Ya. Jadi beginilah, jangan dikatakan bahwa rezeki itu apa yang kita miliki. Gitu. Dan kalau rezeki itu apa yang kita miliki, berarti selanjutnya kata Al-Qurtubi, kalau rezeki itu paralel dengan apa yang dimiliki, pasti kita ini adalah akan memakan rezeki milik orang lain. Seperti kita menghirup oksigen. Kalau oksigen itu milik kita pribadi, atau ini milik orang lain, kalau kita sedang ke sana berjalan dari tempat tinggal kita 100 meter ke depan misalnya, itu kan sudah wilayah orang lain, tapi kita menikmati. Ketika kita pergi ke tempat orang lain, ke negara orang lain, ke kampung orang lain, ya, ke wilayah yang dimana itu kita, ini itu kan bukan milik kita, tapi jadi rezeki, kita bisa menghirup oksigen di situ. Nah, jadi begitu dia katakan. Lakana idza akalal insan min milki ghairihi. Jadi kalau relevan, paralel antara rezeki dengan milik, berarti setiap saat kita akan memakan milik orang lain. Nah, jadi rezeki itu sudah dipersiapkan. Seperti kita di sini nih, sedang duduk ibu-ibu, setelah kita sholat berjamaah, duduk, kita menghirup udara. Itu bukan milik kita. Ya, termasuk masjid ini juga bukan milik pribadi kita, tapi kita bisa menikmati, itu rezeki. Ya, ketenangan di sini, bisa beribadah, ya, bisa berzikir, bisa tilawah dengan khusyuk kita. Itu adalah rezeki dari Allah.
Jadi apa yang kita makan, termasuk juga mungkin apa yang kita dapatkan selain makanan tapi itu jadi rezeki, itu adalah sudah disiapkan oleh Allah. Nah, apa artinya? Artinya kita jangan terlalu ngoyo begitu ya. Seolah-olah saya mencari rezeki, mencari sesuap nasi gitu. Kan peribahasanya gitu. Nah, ini adalah sifat materialistis gitu. Dengan sikap materialistis itu seolah-olah untuk mencari sesuap nasi juga kita harus berjuang, berjibaku. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit orang berantem, bersengketa, berkelahi gara-gara sesuap nasi itu. Subhanallah ya, kalau terjadi seperti itu, padahal Allah sudah menyiapkan rezeki itu. Ya, begitu. Nah, makanya luar biasa Al-Qurtubi menjelaskan seperti ini ya. Bahkan ada satu ungkapan ya. Ungkapan ini dalam bentuk syair, wa kaifa akhaful faqra. Bagaimana sih aku mesti takut menjadi orang miskin? Wallahu razikuni ya. Wallahu raziki, dan padahal Allah sudah sebagai pemberi rezeki kepadaku, raziki. Wa raziqu hadzal khalqi, dan Allah sebagai pemberi rezeki kepada makhluk semuanya. Fil usri wal yusri, pada saat dalam kesusahan maupun dalam saat keleluasaan. Takaffala bil arzaki lil khalqi kullihim. Allah menjamin rezeki bagi seluruh makhluknya. Manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, ya manusia dari kelas bangsawan, dari rakyat jelata, sudah Allah siapkan. Ya. Termasuk juga dikatakan oleh seorang pujangga ini, walidhobi fil baida, termasuk biawak yang ada di padang Sahara sekalipun. Walil huti fil bahri, dan ikan-ikan yang ada di laut sudah Allah berikan rezeki. Kalau kita perhatikan ya, di hutan-hutan, di laut, siapa yang memberikan makanan kepada ikan-ikan itu? Padahal setiap hari orang menangkap ikan itu. Jadi tidak ada ya, tidak ada yang memberikan makanan manusia kecuali hanya Allah memberikan rezeki. Biawak yang ada di padang Sahara, ular yang ada di hutan-hutan, binatang-binatang semuanya yang ada di hutan, kemudian ikan yang ada di lautan, lautan yang dalam sekali, lautan yang luas sekali, kemudian di laut yang mungkin lebih dekat dengan daratan ya. Itu semua adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun kecuali apa yang diberikan oleh Allah terhadap rezeki ini. Itu makna rezeki. Ya. Jadi jangan disalahpahami seolah-olah rezeki ini adalah apa yang kita miliki. Nggak apa-apa. Kita tidak memiliki, tetapi kemudian kita bisa mendapatkan rezeki itu. Bahkan dalam satu hadis ya, bahwa rezeki itu sudah ditentukan. Jadi jangan khawatir. Ya, karena orang mencari rezeki sampai lupa sholat, ibadah terbengkalai, kewajiban-kewajiban lain terbengkalai. Seperti misalnya Rasulullah dari hadis Ibnu Mas'ud mengatakan, summa yursalul malak ya. Dia pada saat
bayi yang sedang dikandung oleh ibunya di alam rahim, di rahim ibunya, mencapai usia 4 bulan. Kemudian Allah mengutus malaikat. Kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat? Fayanfuhu firruh. Malaikat meniupkan ruh kepada bayi yang ada di kandungan ibu. Wa yu'maru bi arba'ati kalimatin. Ya. Kemudian malaikat itu diperintahkan untuk bi arba'i kalimatin dengan 4 kalimat. Yang pertama bikat birizki, mencatatkan rezeki ini. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, perbuatannya. Wa syaqiyun aw sa'idun. Ya. Baik sengsara ataupun bahagia. Ya. Itu sudah bikatbi, sudah ditentukan. Karena sudah ditentukan, artinya bahwa kita tidak sudah tahu bahwa ini sudah ditentukan begitu. Ya, artinya bukan berarti kita tidak boleh berusaha, ya. Gitu. Karena kita tidak tahu besarnya bagaimana. Hanya tahu bahwa sudah ditetapkan. Artinya bahwa semua juga begitu. Ya. Bukan hanya manusia. Nah, ada sebuah cerita. Ada seseorang yang mengadu kepada Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam ini seorang sufi, ya, generasi tabi'in, ya, tabi'in. Jadi kalau generasi setelah Rasulullah itu namanya sahabatnya sahabat itu adalah tabi'in. Nah, setelah tabi'in itu ada tabi'in. Ya, seseorang ini karena anaknya banyak, ya, mengadu gitu. Kemudian apa yang dijawab oleh Ibrahim bin Adam? Ya. Jadi karena anak banyak, ini bagaimana ya rezeki? Kata Ibrahim bin Adam itu, ibhas ilayya minhum. Ya. Man laisa rizquhu 'ala Allah. Mana di antara anakmu yang rezekinya tidak ditanggung oleh Allah? Jadi si orang ini karena banyak anak, dia berkeluh kesah gitu ya. Berkeluh kesah, kemudian mengeluh karena banyak anak, susah untuk makan dan lain-lain begitu. Kemudian ditantang oleh Ibrahim bin Adam, coba datangkan kepada saya, mana di antara anakmu yang banyak itu satu saja yang rezekinya tidak dijamin oleh Allah, tidak ditanggung oleh Allah. Fasakatar rajul, maka orang itu terdiam. Ya, kalau kita perhatikan, apakah anak kita itu diberi oleh rezekinya semata-mata dari kita? Belum tentu. Kita hanya lewat saja begitu. Allah menitipkan melalui kita. Dan tidak setiap anak mendapatkan rezeki melalui kita. Mungkin melalui saudaranya, melalui siapa. Jadi itulah yang dimaksud dengan rezeki itu. Jadi tidak selamanya harus melalui seorang anak, harus melalui kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Jadi kalau kita banyak anak, ya semuanya sudah ditentukan rezekinya, gitu. Ya, hanya kita salah memandangnya, seolah-olah ya, harusnya begini, begitu. Misalnya kalau ada anak 5, setiap anak itu harus kita bagi rata, kemudian semuanya fasilitasnya rata. Misalnya. Tidak seperti itu. Biarkan saja berkembang, karena Allah sudah menjamin. Artinya jangan takut gitu. Karena apa yang ada pada diri kita itu mungkin bukan rezeki kita, tapi rezeki anak kita. Kita hanya punya status memiliki saja. Seorang pegawai dengan gaji seperti itu punya anak,
ya disalurkan kepada anaknya. Rezekinya rezeki anak. Nah kalau kita, apalagi ini generasi keluarga baru, generasi milenial begitu, kadang-kadang perhitungannya untuk punya anak itu sampailah jangan terlalu banyak begitu, 1 begitu cukup. Padahal justru banyak anak banyak rezeki karena memang Allah sudah menyiapkannya. Cuma pandangan kita dipandang oleh bukan pandangan keyakinan. Ya. Pada prinsipnya kan semua berkembang karena rezekinya itu adalah jasadnya sehat, kemudian ruhnya selamat begitu ya, dan kemudian bisa sampai dewasa dia. Nah, kemudian ada juga nih, lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi wa la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu himasan wa taruhu bitonan. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Apa tawakal itu? Bukan diam, berdoa terus, ikhtiar tidak pernah berhenti, usaha semangat, itu tawakal namanya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah berazam, sudah tekad bulat menghadapi kehidupan ini, ikhtiarnya maksimal, beribadahnya maksimal, la razaqakum kama yarzuqut tayra. Pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah juga memberikan rezeki kepada burung. Tagdu himason. Ya. Burung itu keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar. Ya. Dia bergerak dari sarangnya, kemudian bergerak, ada yang seorang-seorang, ada yang berombongan. Wataruhu bitonan. Kemudian dia kembali pulang ke sarangnya, ke tempat tinggalnya, dalam keadaan perut kenyang. Siapa yang memberi rezeki itu? Nah, sama saja. Kalau kita perhatikan, ya segitu-gitu juga gitu. Orang kaya makannya segitu, orang yang biasa-biasa saja, bahkan ada orang kaya tidak boleh makan makanan tertentu dan seterusnya. Ya, itu adalah bukti bahwa memang menjadi tanggung jawab Allah, ya, dijamin oleh Allah rezeki kita. Tetapi hadis ini tidak menunjukkan kita berpangku tangan tanpa melakukan ikhtiar, ya. Ya. Bahkan justru pada apa yang tertera baik di ayat Quran maupun dalam hadis itu adalah perintah mencari rezeki, menjemput rezeki yang sudah Allah siapkan. Seperti burung tadi terbang, dia dalam rangka menjemput rezeki. Jadi tidak hanya diam di tempat saja, ya, tapi dia bergerak. Mungkin secara bergerombol begitu ya, beberapa ekor. Kemudian burung itu terbang, ya, terbang hinggap di satu tempat, di satu pohon, di satu wilayah. Kemudian mereka di sana mendapatkan rezeki. Nah itulah gitu ya, tersirat makna kita yakin bahwa Allah sudah menyiapkan rezeki bagi kita. Ya, tidak berarti kita diam, tapi kita bergerak seperti burung itu bergerak tiap hari. Gitu. Ya, nah ini pelajaran yang luar biasa berharganya. Hadis lain lagi. Ya, dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Yaqulu ibnu Adam, mali mali,
Manusia ini selalu berkata, hartaku, hartaku. Qala wa hallaka ya ibna adam min malika ila ma akalta. Padahal hakikat dari hartamu wahai manusia, illa ma akalta, hanyalah apa yang kamu makan, fa'abnaita, sampai habis. Bisa jadi apa yang kita hadapi, satu piring nasi itu atau makanan yang ada di hadapan kita belum tentu jadi rezeki kita. Padahal ada di rumah kita, ada di meja kita, di meja makan di rumah kita misalnya. Tapi belum tentu. Jadi pertama, yang disebut hartamu itu, yang disebut rezekimu itu ma'akalta fa'abnaita, apa yang kamu makan sampai habis. Kalau yang masih di tenggorokan mungkin bisa dimuntahkan, tapi yang sudah masuk ke dalam perut itu adalah rezekimu. Au labista fa'ablaita, pakaian yang kamu pakai sehingga kamu lepas dan pakaian itu sudah tidak terpakai lagi. Hari ini pakaian ini menjadi rezeki bagi kita. 1 tahun karena mungkin tubuh kita semakin berkembang, baju ini tidak cukup lagi, mungkin menjadi rezeki orang lain. Nah, kemudian awatasodakta, yang jadi rezekimu itu adalah sesuatu yang kamu sedekahkan fa'amdoita, hingga tersisa di hari kiamat. Jadi apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu pakai, apa yang kamu sedekahkan. Karena yang kamu sedekahkan itu adalah rezekimu. Walaupun kita misalnya menganggap ini orang lain begitu ya, memperoleh, ya nggak apa-apa, tapi itu adalah jadi bagian dari rezeki kita. Seperti apa yang kita senantiasa lakukan. Justru yang ada pada diri kita ini, misalnya kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 100.000, yang tersisa 900.000. Mana rezeki kita? Rezeki kita itu yang kita sedekahkan, karena 900.000 yang ada pada kantong kita, pada dompet kita, belum tentu jadi rezeki kita. Yang 100.000 itu sudah pasti. Allah katakan kalau kamu bersedekah 100.000, maka kebaikan pahalanya itu bisa berlipat ganda. Bisa 10 kali, bisa sampai 700 kali, atau bahkan tak terhingga balasan dari Allah. Itu adalah rezeki kita. Yang 900.000 itu mungkin jadi rezeki anak kita, jadi rezeki istri kita, ya. Apalagi mungkin ada orang yang datang meminta pinjaman kepada kita, saudara kita dalam keadaan kesusahan, yang 900 itu kita berikan untuk pinjaman. Ketika dipinjamkan, saudara kita itu tidak bisa membayar, ya sudah, itu jadi rezekinya. Gitu perhitungannya. Jadi kalau kita punya uang 100 juta, yang rezeki kita itu, kalau yang kita sedekahkan 100.000, ya yang 100.000 itu, karena dijamin bisa menyelamatkan kita. Yang 900.000 yang tersisa di kantong kita itu belum tentu. Nah, itulah persepsi pandangan kita tentang rezeki itu. Jadi kalau begitu, apa yang mesti kita persulit dalam hidup ini? Gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita tanya, melakukan penelitian dari 10 orang, taruhlah anak-anak yang sekarang usianya di bawah 30 tahun. Mereka itu kan anak-anak milenial. Jadi sekarang anak-anak milenial kita itu sudah punya anak, pandangannya lain. Begitu. Pokoknya hidupnya itu seperti berseri. Sekolah, selesai sekolah bekerja, sudah punya pekerjaan, menikah, punya anak, penghasilan sekian, apa dalam pikiran? Kendaraan, kemudian rumah, begitu ya.
kemudian rumah dengan standar sekian kendaraan ini, kemudian selebihnya bisa berjalan-jalan gitu ya, bisa melancong ke sana kemari, kan begitu sederhana gitu ya. Tidak terpikirkan, saya dapat penghasilan sekian, sisihkan untuk perjuangan keislaman, karena itulah jadi rezeki. Nah, ini yang salah memahami rezeki, sehingga kalau kita terus seperti itu ya, hidup ini seolah-olah tidak akan bermakna, karena maknanya dari kehidupan itu ya uang saja. Kalau Islam membimbing kita tidak seperti itu. Oke, rezeki sudah ditangguh oleh Allah, Allah yang menjamin rezeki kepada kita dalam tanggungan Allah. Semua apa yang kita mesti lakukan adalah kita ikhtiar semaksimal mungkin, beribadah semaksimal mungkin, karena itu yang bisa jadi rezeki kita. Nah, hadirin rahimakumullah, itu yang persepsi dari apa yang disebut dengan rezeki itu ya. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat 38 ini sama paralel juga dengan ayat ke-6 surat Hud ini, wa ma min dabatin fil ardi, binatang melata sekalipun yang ada di bumi, wala tairin yatiru bijanahihi, tidak ada seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, tidak ada bedanya seperti makhluk seperti kalian wahai manusia. Artinya apa? Allah memberikan rezeki kepada binatang yang melata di muka bumi, kepada burung yang terbang dengan kedua sayapnya, karena itu sama sebagai makhluk Allah yang Allah berikan rezeki kepada semuanya itu. Ya. Ma faratna fil kitabi min syai'in, tidak ada suatu apapun ya, kecuali itu sudah tertulis di dalam kitab. Tidak aku luput, tsumma ila rabbihim yusyarun, kemudian semuanya akan kembali dan akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib, dan Allah padanya ada kunci-kunci kegaiban, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah tentang kegaiban ini. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah mengetahui apa yang ada di daratan, di muka bumi ini ya, manusia dengan berbagai macam hiruk pikuk kehidupan manusia, termasuk kita, diketahui satu hari satu malam 24 jam, satu pekan 7 hari, itu diketahui apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, transaksi di mana, dengan siapa, apa yang dilakukan, apakah ibadah atau maksiat, itu semuanya ada ya, diketahui. Sampai Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin, satu lembar daun yang jatuh ya, illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahui. Satu daun dari pohon jatuh, satu lembar daun, dalam satu pohon saja sudah ada berapa lembar yang jatuh setiap hari. Pohon-pohonan yang ada di muka bumi ini ada berapa juta, mungkin tak terhitung. Allah tahu itu ya, termasuk apa yang kita lakukan ya, niat yang ada pada diri kita. Makanya ini yang harus hati-hati ya. Saya sering sampaikan, kan yang bisa mengganggu dari keimanan kita itu adalah kemusyrikan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman
kemudian keimanannya itu tidak dicampuri dengan kemusyrikan, dia akan diberikan oleh Allah keamanan. Keamanan di dunia, keamanan di mana saja. Asal jangan dicampuri dengan kemusyrikan. Kemusyrikan itu setidaknya ada 4, sering saya sampaikan, ya harus hafal. Pertama adalah kemusyrikan yang terkait dengan niat. Niatnya harus diluruskan. Ya. Karena niat ini bisa merusak keimanan kita. Syirkun niat. Kemusyrikan yang terkait karena niat kita. Ya. Kita niatkan lillahi ta'ala gitu. Tapi sering niatnya jadi niat yang lain. Ada motivasi lain. Ya. Kalau kita ibadah ya lillahi ta'ala saja. Kalau kita berkiprah berikhtiar ya lillahi ta'ala. Termasuk ketika kita bekerja. Saya bekerja itu karena Allah memerintahkan malu, bekerjalah kalian, berbuatlah kalian. Fasayarallahu amalakum. Nanti Allah akan melihat amalmu. Jadi bukan karena bekerja itu semata-mata kita diperbudak oleh tadi harta itu. Ya, apalagi ada motivasi lain termasuk ibadah. Kita menjadi bagian dari masjid ini, jadi jamaah. Ya, setiap saat kita beribadah berjamaah, setiap saat kita melakukan ta'lim ya harus lillahi ta'ala. Karena pada saat kita tidak melakukan itu bisa merusak. Ya. Niat itu bisa merusak. Innamal a'malu binniyat. Seluruhnya setiap amal yang dilakukan oleh seseorang itu tergantung niatnya. Apakah lillahi ta'ala atau lillahi yang lil yang lain. Nah, begitu. Jadi apa yang dilakukan itu harus betul-betul ya, menjadi apa yang niat lillahi ta'ala. Yang kedua adalah syirkut ta'ah. Mungkin niatnya bisa lurus betul-betul lillahi ta'ala, tapi prak-prakannya banyak yang salah gitu. Begitu. Niatnya benar. Tapi tidak setiap niat yang baik itu adalah berakibat baik kalau caranya tidak baik. Jadi ada cara juga. Nah, itu yang disebut dengan ta'ah. Bagaimana cara yang baik? Terkait dengan kehidupan. Ya. Mungkin yang berhubungan dengan sesama manusia bagaimana? Kalau orang lain, sahabat kita, saudara kita, termasuk juga mungkin anak kita, istri kita, suami kita salah, tapi cara mengingatkannya salah, bisa jadi salah. Nah itu harus perhatikan, jangan sampai syirkut ta'ah. Mengapa? Ya kita baca dari mana taunya. Begitu. Khatibun nasa bi uqadri uqulihim, kalau mau menasihati, mengingatkan, ngagering gitu ya. Ya harus sesuai dengan di mana, kapan gitu ya. Harus. Makanya orang tua kita itu mengingatkan ya. Jadi kalau sesuatu yang keluar dari mulut kita itu harus ada istilah dibeweng, diutahkan. Artinya berpikirnya harus ini. Tidak setiap niat baik bisa berakibat baik. Itu adalah persoalan ketaatan pada Allah. Karena monopoli kebenaran itu ada pada Allah, bukan monopoli kebenaran ada pada kita. Gitu. Ya inilah. Dulu niatnya lillahi ta'ala. Nah ini jadi banyak. Yang ketiga adalah syirku dakwah. Minta bantuan, minta pertolongan. Ada minta pertolongan kepada selain Allah. Ya. Mungkin minta pertolongan kepada orang juga sama. Ya, tapi orang itu mau menjerumuskan kita. Itu salah. Di dalam minta pertolongan, berdoa gitu. Ya, jangan sampai salah berdoa. Kita berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada pohon yang besar, bukan. Kalau kita ziarah kubur bukan meminta kepada orang yang sudah meninggal yang ada dalam kubur. Karena di dalam kubur itu tinggal tulang belulang saja ya. Gitu. Kita ziarah ke kubur itu dalam rangka pertama mendoakan mungkin orang tua kita, kemudian juga menjadi perhatian kita bahwa kita juga akan seperti mereka. Itu. Yang keempat adalah sirkul mahabbah. Jangan sampai kita itu
mencintai, ya, itu tidak karena Allah. Kan tidak sedikit orang yang kemudian rasa sayangnya itu diperhatikan. Begitu sayang terhadap harta kekayaannya, kepada jabatannya, kepada pengaruhnya, seolah-olah harus disanjung, dipuja-puji, begitu ya. Nah itu kan sudah lain. Nah 4 ini yang bisa merusak. Yang paling pertama tadi sirkun niat, ya, itu perhatian. Sini saya sering ulang-ulang begitu, supaya ini akan merusak kita semua. Nah itulah hadirin rahimakumullah. Jadi apa yang Allah firmankan dalam ayat ke-6 surat Hud ini mengajarkan kepada kita, pertama bahwa ya, Allah menjamin rezeki kita, ya. Sepanjang kita hidup, ya, dengan usia 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun sudah Allah siapkan rezeki ini. Rezeki itu bisa datang dari mana saja, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, dalam surat At-Talaq, bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, Allah memberikan jalan keluar bagi orang itu. Wa yarzuqhu, dan Allah pasti memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah, dari pihak yang kau sama sekali tidak perhitungkan, kau tidak perhatikan. Jadi rezeki itu bisa datang dari mana saja, termasuk apa yang ada pada diri kita, milik kita, mungkin jadi rezeki orang lain, tapi Allah titipkan kepada kita, ya. Jadi ini luar biasa ya kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak ada orang yang kemudian saling bunuh membunuh, saling caci maki, saling marah memarahi karena akibat, ya, urusan-urusan yang sangat sepele. Ya, mungkin itu bukan rezeki kita, ya sudah, silakan saja. Ya, akhirnya kan kalau digitukan dia juga akan, oh iya mungkin kita sama-sama saja. Nah itulah, ya, makanya Allah mengetahui kepada setiap apa yang kita lakukan, gerakan, tempat yang kita singgahi, termasuk domisili kita. Kalau kita domisili ada dalam KTP tertera gitu, ya Allah tahu di mana kita ini, ya. Makanya tidak salah kalau ada di blok E1 nomor sekian, ya Allah itu mendatangkan rezeki ke situ. Jadi tidak ada salah alamat begitu ya, karena Allah tahu, oh ini mah rezekinya si anu, ini rezeki si anu. Ya, makanya harus betul-betul. Nah jangan sampai ketika Allah mengirim rezeki kepada kita, kita sudah tidak ada. Makanya harus betul-betul di sini kita perhitungkan. Kullun fi kitabim mubin, seluruhnya tentang rezeki, ajal, bahagia, celaka, kehidupan, amal, semua itu adalah fi kitabim mubin, tercatat dalam kitab Allah yang nyata yang ada di Lauh Mahfuz. Tinggal kita sinkronkan apa yang ada di Lauh Mahfuz dengan realitas kehidupan kita. Sebetulnya ayat ini adalah mengajarkan kepada kita, pertama kita sudah disiapkan rezeki oleh Allah, tanggung jawab Allah untuk memberikan kehidupan kepada kita. Karena tidak mungkin Allah memberikan kehidupan kalau kita kemudian kehidupan ini menjadi susah bagi kita. Susah dan tidak susah itu adalah ukurannya adalah pikiran kita. Makanya harus diperbaiki pikiran kita. Dengan cara apa? Baca Al-Quran tuh, bagaimana Allah memperbaiki cara pandang kita, ya. Jadi Islam menjadi agama kita ini harus kita pandang sebagai bagian yang sudah Allah tegaskan. Apa arti hidup, apa arti rezeki bagi kita, apa arti waktu bagi kita, bagaimana dengan hubungan dengan orang, itu semuanya diceritakan dalam Al-Quran, diajarkan oleh Allah pada kita dalam Al-Quran. Sementara kita menjadi bagian dari seorang muslim mukmin, tapi aturan main kita menggunakan aturan main yang tidak Allah ajarkan dalam Al-Quran, sehingga beda terus. Ya, begitu.
Jadi ini nampaknya harus menjadi perhatian kita karena semuanya sudah Allah cantumkan fi kitabim mubin, ya, di dalam kitab yang nyata yang ada di Lauh Mahfuz. Mudah-mudahan bermanfaat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.